Salam, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Di hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bacaan dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 45 ayat 24 yang berbunyi demikian. Kemudian Yusuf melepas saudara-saudaranya pergi. Pada waktu mereka berangkat, ia berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di perjalanan." Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan. Semoga kita sebagai umat yang percaya selalu melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya merenungkan firman Tuhan ini dengan tema pembawa damai atau pembawa masalah. Jadi saya mencoba mencari tahu kira-kira saat ini adakah riset tentang seberapa persen perempuan membawa damai, laki-laki pembawa damai, dan seberapa persen perempuan pembawa masalah dan laki-laki pembawa masalah. Ternyata saya ketika mencari tahu, saya coba searching di Google, ternyata tidak ada secara spesifik bahwa penelitian atau riset tentang seberapa persen perempuan membawa masalah, seberapa persen laki-laki membawa masalah. Tetapi bahwa pembawa masalah dan pembawa damai tergantung daripada karakter, bukan tergantung pada jenis kelamin. Itu yang perlu kita ketahui sebagai pengantar kita di hari ini. Jadi hari ini Kejadian 45 ayat 24 ini, atau Kejadian 45 yang menceritakan tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Jadi hubungan yang rusak telah dipulihkan. Namun sebelum saudara-saudaranya kembali ke tanah Kanaan, Yusuf memberikan satu pesan yang sangat penting, yaitu janganlah berbantah-bantah di perjalanan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yusuf bisa berkata demikian? Janganlah berbantah-bantah di perjalanan. Pasti kita bisa saja menafsirkan secara berbeda. Tetapi yang perlu kita ketahui hari ini, karena Yusuf itu tahu perjalanan pulang itu pasti diwarnai dengan pemikiran yang saling menyalahkan oleh saudara-saudaranya. Mereka bisa saja membuka luka lama dan perdebatan yang memperdebatkan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Jadi Yusuf ingin agar mereka tidak terjebak pada masa lalu, tetapi mereka fokus kepada masa depan yang telah Tuhan sediakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali masalah itu dimulai bukan dari persoalan yang sangat besar, tapi dimulai mungkin dengan perkataan yang tidak dijaga, emosi yang tidak dikendalikan, dan keinginan untuk selalu merasa paling benar. Jadi akibatnya hubungan menjadi rusak dan kehilangan damai. Karena itu hari ini firman Tuhan mengajak saudara-saudara sekalian menjadi pembawa damai. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa pembawa damai itu bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat, tetapi bagaimana kita mampu menyampaikan pendapat dengan kasih, menghargai orang lain, dan tidak pernah mempersoalkan masalah, dan tidak pernah memperbesarkan masalah. Sebaliknya, pembawa masalah adalah orang yang mudah menyebarkan gosip, mengadu domba, memprovokasi, atau memperkeruh suasana. Jadi kehadirannya membuat orang lain semakin jauh antara satu dengan yang lain. Maka hari ini saya mengajak kita semua untuk bertanya kepada diri kita. Ketika saya hadir di tengah-tengah keluarga, persekutuan atau lingkungan kerja,
apakah saya ini pembawa damai atau justru pembawa masalah? Atau apakah perkataan saya membangun atau melukai? Jadi kalau kita lihat dalam perkataan Yesus di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berarti setiap orang percaya kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Ini yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, Bapak Ibu. Jadi kiranya mulai firman Tuhan hari ini kita bisa belajar menjaga perkataan, mengendalikan emosi, dan mengutamakan kasih. Jadi biarlah kehadiran kita menjadi berkat, bukan sumber pertengkaran. Jadilah pembawa damai dan bukan pembawa masalah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.